Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin, menyatakan optimisme tinggi terkait peningkatan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos hingga mencapai 1.000 triliun rupiah. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Menurut Caimin, fokus utama bukan sekadar memberikan bantuan jangka pendek, tetapi meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program produktif yang berkelanjutan. Caimin menyampaikan hal tersebut dalam forum 1 tahun pemberdayaan masyarakat, langkah awal transformasi bangsa yang digelar di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa saat ini anggaran Perlinsos dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mencapai 508,2 triliun rupiah, naik sekitar 8,6% dibanding tahun 2025 sebesar 468,1 triliun rupiah. Dengan efisiensi anggaran dan pergeseran program bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, pemerintah menargetkan peningkatan anggaran hingga 1.000 triliun rupiah pada tahun kedua implementasi program. Caimin menegaskan, paradigma baru anggaran Perlinsos menekankan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mandiri, bukan hanya menjadi penerima bantuan jangka pendek. Selama ini, sebagian besar anggaran Perlinsos masih dialokasikan untuk bantuan karitatif seperti sembako dan program bansos lainnya. Dengan perubahan paradigma, bantuan akan bersifat produktif, memberi kesempatan masyarakat miskin untuk mengembangkan kemampuan ekonomi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Ia menambahkan, setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa pemerintah harus memutus rantai kemiskinan dan menciptakan bangsa yang berdikari. Presiden juga mengamanatkan agar ekonomi konstitusi ditegakkan, memanfaatkan sumber daya negara sebesar-besarnya untuk memajukan kehidupan masyarakat miskin, dan memastikan program pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo telah mengoptimalkan anggaran untuk program produktif lain, termasuk rencana penambahan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, yang bersumber dari efisiensi anggaran dan pengembalian uang korupsi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengalihkan sumber daya yang ada ke program-program yang lebih strategis dan produktif. Sebagai wali amanat Inpres Agustus 2025, Caimin juga menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam pemberdayaan masyarakat. Instruksi ini menekankan pentingnya sinergi antar institusi agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan maksimal. Setiap kementerian dan lembaga diharapkan mampu memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk menurunkan beban kebutuhan dasar masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan ekstrim di berbagai daerah. Sepanjang 1 tahun terakhir, kolaborasi antar kementerian dan lembaga telah menunjukkan hasil konkret. Sekitar 3,7 juta pelaku UMKM dan pengusaha rintisan telah menerima pembiayaan murah untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, sekitar 12 juta pelaku ekonomi kreatif, pekerja migran, dan pengusaha UMKM mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, mulai dari pengelolaan usaha hingga pengembangan keterampilan teknis. Program ini bertujuan untuk memberikan fondasi yang kuat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam perekonomian nasional. Caimin menekankan, meskipun pencapaian 1 tahun terakhir signifikan, perjalanan pemberdayaan masyarakat masih panjang. Pemerintah terus mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memperoleh manfaat maksimal dari program pemberdayaan. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga tengah mengembangkan program terintegrasi yang menggabungkan bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan produktif. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka pendek, dan menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah menargetkan terciptanya perubahan signifikan dalam kualitas hidup warga miskin, pengurangan angka kemiskinan ekstrim, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Caimin menegaskan, setiap langkah yang diambil harus selalu mengutamakan manfaat nyata bagi masyarakat, dan seluruh program harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan. Pemerintah menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fondasi utama transformasi bangsa menuju masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Caimin menutup arahannya dengan menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi, memaksimalkan anggaran, dan memastikan setiap program mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan strategi ini,
Diharapkan Indonesia mampu memutus rantai kemiskinan secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.